Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Peta, percaya itu di ujung fakta. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang dunia Islam. Berbeda dengan channel yang satunya dulu mengenai kesehatan, tapi kali ini saya ingin mengulas dari berbagai sisi, berbagai sumber tentang dunia Islam. Nanti tentunya akan kami datangkan narasumber-narasumber yang hebat ya, yang dari seluruh Indonesia ini untuk menambah wawasan kita tentang keislaman kita. Dan pada hari ini juga saya datangkan yang tak kalah hebatnya ya. Beliau ini kemarin saya wawancarai ya, kita berbincang masalah diabetes. Tapi kali ini beliau juga saya undang kepada channel yang satu ini, yaitu tentang Islam ya. Karena beliau mempunyai konsep dengan kawan-kawan itu, namanya kalau nggak salah itu PTS singkatannya ya. Betul. Itu adalah penegak tatanan seimbang. Seperti apa PTS tersebut, nanti kita berbincang agar kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa komentar. Oke, langsung saja marilah kita berbincang dengan beliau. Mungkin perkenalan ulang karena ini channel baru ya. Betul. Silakan monggo Pak Dadung, selamat datang kepada channel kami yang baru, yaitu Peta Islam ya. Peta Islam. Monggo silakan perkenalan kepada pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Mas Ain atas undangan yang berbahagia ini. Suatu kebanggaan bagi saya diundang sebagai mitra podcast Mas Ain dalam Peta Islam. Saya ingin perkenalkan diri dulu bahwa saya nama aslinya Suhadi Mas Ain, aslinya dari Jember, Jawa Timur, sekarang tinggal di Prambanan, candi tercantik di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya selaku anggota dari Tatanan Seimbang itu mewakili dari teman-teman yang kebetulan ada di seluruh Indonesia ya, yaitu pendukung keseimbangan sesuai dengan pernyataan almarhum Pak Habibie bahwa hidup itu yang diutamakan adalah equilibrium atau keseimbangan itu penting. Dan juga kalau kita melihat dari surat Ar-Rahman bahwa harapan Sang Pencipta hidup itu diutamakan adalah al-mizan atau keseimbangan. Nah, dari situ kami selaku pendukung dari penegak tatanan seimbang ini membuat istilahnya forum ya, belum kita daftarkan ke Kemenkumham, bahwa forum kita adalah penegak tatanan seimbang. Itu yang saya kenal tentang istilah PTS ini. Ya, seperti itulah perkenalan ya, istilahnya pandangan secara umum. Langsung saja kita akan berbincang. Sebenarnya saya ingin menanyakan sejak kapan itu Pak Dadung ya, saya manggilnya Pak Dadung ya. Pak Dadung itu dengan kawan-kawan itu latar belakangnya apa yang mendasari ingin membuat ini, namanya apa ini, sebuah forum atau apa? Sebuah forum penegak tatanan seimbang itu didasari apa? Nah, begini. Jadi kita sebenarnya berawal dari saat dulu masih belajar di Universitas Jember tahun sekitar 88 itu membuat studi klub tentang melihat fenomena kehidupan yang terjadi saat itu tentang penguasaan Orde Baru kah, atau kebijakan pemerintah yang kurang pro kepada masyarakat kah. Itu membuat kita untuk berkumpul diskusi istilahnya. Berarti arahnya ke politik ini atau memang salah satunya ada unsur politik? Betul. Jadi karena politik itu dari kata dasar policy atau kebijakan, sedangkan kebijakan itu aturan itu identik dengan hukman itu identik sama dengan dinul atau tatanan atau aturan. Nah, sehingga semuanya itu tidak lepas bahwa kita itu sebenarnya konsep hidup itu saling menyatu nanti. Nah, berarti latar belakangnya memang kondisi situasi yang ada di Indonesia pada waktu itu. Betul. Jadi dan ini berkembang menjadi study club gitu, sampai kita mengkaji, belajar, ikut forum studi Islam, ikut kajian Islam di sana kemari, sampai ikut
mencari ilmu itu dari guru pejuang dan sebagainya sampai Berarti akhirnya lahirlah ini yang dinamakan PTS ya, Penegak Tatanan Seimbang. Itu Setuju. kapan itu lahirnya itu? Nah, lahirnya itu kemarin kita diskusi itu kita buat PTS ini per bulan baru kita wujudkan. Ini. Secara itu Secara online. Jadi kita 2021. betul. Oh, 2021. Baru kemarin. ya. 2 bulan yang Tapi lalu. sebelum itu memang sudah digencarkan ya, Iya. sebelum diresmikan seperti itu ya. Betul, kita sudah sosialisasi tentang di forum Kampian atau forum Kampian Kampung singkatan. Impian. Betul, singkatan dari Kampung Impian. Berarti ini adalah sebuah perkembangan dari diskusi Kampian itu sendiri melahirkan PTS ini, betul. Penegak Tatanan Seimbang. Lantas PTS ini fokus perjuangannya itu difokuskan apa tujuannya itu? Jadi terima kasih, ini pertanyaan sangat mendasar nih. Jadi tujuan atau goal daripada PTS ini adalah tersampaikannya seruan dari ajaran Tuhan untuk manusia yang ada di muka bumi ini kembali kepada ajaran Tuhan. Itu ya, ajaran Tuhan itu kaitannya dalam Islam ya, ini Al-Quran ya, itu kembali kepada betul. ajaran Allah. Tapi karena kita hasil diskusi bahwa ajaran Allah itu sebenarnya itu kan sama dari awal Nabi Adam sampai Idris. Nah, cuman karena penguasaan daripada skenario kerajaan iblis yang mengatakan ingin menguasai dunia juga, itu akhirnya dipilah-pilah lah menjadi beberapa agama. Itu yang kita pahami, sehingga begitu antar insan ini berkelahi, nah dia bisa menguasai di bidang lainnya, yaitu menata tentang penguasaan alam semesta ini supaya dia yang berkuasa, bukan pendukung ajaran Tuhan yang berkuasa di muka bumi ini. Gitu. Berarti secara simpelnya itu, sederhananya itu, PTS ini ingin mengajak seluruh, bukan hanya umat Islam ya tentunya, seluruh umat manusia bahkan itu untuk kembali kepada ajaran Allah ya, ajaran Tuhan itu. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan informasi dari sisi apa ini informasinya, Bro Pak? Alhamdulillah. Jadi informasi yang kita bikin karena sekarang eranya IT atau internet teknologi, itu kita membuat akun yang namanya di YouTube yaitu Penegak Tatanan Seimbang. Kalau kita singkat, intinya apa? Isinya dari itu, intinya yang mau disampaikan kepada umat manusia itu apa? Itu isinya bahwa hasil pembelajaran kita itu berupa tulisan ataupun seruan ucapan. Dalam YouTube itu kita ungkapkan bahwa informasi yang ada selama ini perlu kita kaji ulang. Salah satu contoh apa? Salah satu contoh yang disampaikan itu isinya yang tentang apa? disampaikan tentang bahwa agama itu sebenarnya sama di hadapan Tuhan. Semua mengacu kepada Tuhan. Jadi yang membeda-bedakan ini hanya karena manusia-manusia yang yaitu kurang paham tentang sama itu artinya bukan yang sekarang ini kan, pada awal mulanya kan, atau itu kan soalnya kata-kata itu kan menimbulkan kontroversi nanti ya. Betul. Semua agama sama itu kan harus ada klarifikasi, maksudnya sama itu dalam konteks yang sekarang ini ada agama Kristen, Hindu, Buddha, terus dikatakan Islam, terus ini itu semua sama, bukan seperti itu kan maksudnya, atau seperti apa, atau memang dari awal mulanya mereka agama-agama itu memang berasal dari Allah, dari Tuhan, atau gimana? Ya, mungkin pernyataan Mas Ain ini yang pas, yang terakhir itu. Jadi pada mulanya ajaran dari Allah itu sama, cuman karena kesadaran atau kemauan iman manusianya itu digeser menjadi berbagai golongan agama-agama itu ya. Iya. Itu yang memakai teorinya Davide et Imbra atau Davide memecah belah itu untuk mudah mengatur manusia. Kalau berkelahi terus gak sempat mikir kebaikan, akhirnya dia yang sang penguasa kehidupan, bukan Tuhannya ya, yaitu manusia yang punya niat jahat itu ingin menguasai itu tadi.
atau kerajaan iblisnya untuk memecah belah manusia. Berarti PTS itu ingin mengajak umat manusia itu untuk kembali kepada ajaran Tuhan yang memang sebenarnya di dunia ini hanya satu, ya. Hanya ada satu, ya. Itu dengan cara membuat akun YouTube, ya. Itu untuk untuk diingatkan agar manusia itu sebenarnya ajaran agama itu sebenarnya cuma satu. Iya, seperti itu atau itu yang saya tangkap seperti itu, benar? Betul. Jadi kita itu sebenarnya umat Tuhan sama. Nah, caranya, maksudnya caranya agar mereka itu sadar bahwa ajaran Tuhan katakanlah itu adalah sama, itu caranya kita dengan menyuguhkan informasi apa gitu. Nah, kita dalam akun YouTube itu sudah punya 33 daripada karya teman-teman tentang per poin tentang istilah-istilah yang perlu dipahami oleh teman-teman. Dalam salah satu contoh adalah bahwa trias politika itu belum mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Trias politika adalah teori yang dikeluarkan oleh John Locke pada abad pertengahan kemarin yang menyatakan bahwa kehidupan di kerajaan dunia ini harus diatur oleh 3 lembaga utama, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang istilah sekarang DPR, mahkamah, sama pemerintah. Ini belum pernah terwujud dari John Locke ini untuk menciptakan kehidupan yang bahagia, bebas pengangguran, bebas kemiskinan. Tapi karena ini menjadi kurikulum nasional bahkan internasional, orang memahaminya seperti itu, terpilah-pilah, sehingga jadilah kekacauan kehidupan sampai sekarang ini. Nah, dari situ kita setelah mempelajari ajaran Tuhan untuk dikembalikan bahwa alam pikir ini untuk kembali ke ajaran Tuhan yang menciptakan kehidupan seimbang. Bagaimana? Itu ada dalam YouTube kami. Tolong dikunjungi akun kami di PTS, channelnya Penegak Tatanan Seimbang. Itu. Ya, nanti silakan bagi sobat-sobat Peta Islam yang ingin yang penasaran, ya, bagi yang dia udah berada di Facebook, sudah ada share-sharean, ingin lebih lengkapnya, silahkan nanti buka channel Penegak Tatanan Seimbang, ya. Betul. Ya, mungkin secara sekali lagi pertanyaan mungkin secara simpel aja, dengan adanya informasi yang disampaikan itu, kan semua ketika sudah menjadi kembali kepada ajaran Tuhan itu, apa yang ingin diharapkan? Apakah nanti sistem itu ditegakkan di negara Indonesia ini atau memang itu seperti apa? Nanti jangan-jangan malah dituduh ingin mengganti Pancasila ini. Jadi alhamdulillah, pertanyaan sangat mendasar ini. Jadi karena kita ingin mengembalikan keajaran Tuhan, di mana ini dilindungi oleh negara kita dengan dasar negara Pancasila. Jadi masih Pancasila, ya, Pak? Jadi kita justru ingin menegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ini Pancasila itu merupakan karunia Allah, karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai ilmu yang dia turunkan dari, kalau di Islam itu Al-Quran. Dari sini kita sangat-sangat mendukung negara Indonesia ini tetap berdasarkan Pancasila. Tidak ingin mendirikan negara Islam ataupun negara bentuk lain, komunitas lain. Justru kita ingin, mari kita sama-sama bangsa Indonesia menyadari kembali ke Pancasila yang murni dan konsekuen. Nah, itu jadi jangan salah paham, ya. Ini pemirsa tadi penjelasan itu harus kita bertanya secara detail agar nanti tidak salah paham dan menimbulkan kegaduhan seperti itu. Jadi pada prinsipnya itu memang PTS ini memang ingin mengajak kembali kepada ajaran Tuhan dengan tidak lepas dari Pancasila. Tentunya justru malah memperkuat Pancasila itu sendiri. Yang selama ini Pancasila hanya sebagai slogan atau untuk dimanfaatkan oleh golongan tertentu, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan Pancasila. Itu sudah terbukti bahwa kita kalau memahami Pancasila secara murni harusnya kan tidak ada istilahnya pembahasan yang mengerucut tentang sara, suku, agama, ras, dan antar golongan.
Tapi kenyataannya sekarang kita menetapkan undang-undang pemilu terdiri dari sekian golongan, itu sudah menimbulkan antar golongan. Sehingga jangan kaget kalau kita selama ini ya begitulah. Begitu terus ya. Begitu berkelahi terus ya. Walaupun yang di atas ternyata sudah bukan hal yang rahasia kalau ternyata di atas rangkul-rangkulan hanya untuk menikmati hasil APBN, pajak dari rakyat. Wah, ini obrolannya semakin berat ini. Ya, itu untuk membuka wawasan kita bahwa hidup itu tidak sekedar masalah agama, tidak sekedar masalah ekonomi, tapi lengkap menyangkut tentang policy atau kebijakan pemerintah yang istilahnya politik dari hasil kolaborasi legislatif sama pemerintah. Nah, itu perlu kita masyarakat menyadari kita harus cerdas dan harus kritis. Tapi masalahnya kalau sekarang ini banyak ya organisasi-organisasi yang mengaku paling Pancasilais ya. Itu banyak sekali karena memang masing-masing mengklaim saya Pancasila. Saya Pancasila. Itu enggak sedikit yang seperti itu, bahkan menuduh golongan yang lain itu tidak Pancasila. Jadi nanti jadi ini berat ini channel saya. Tapi tidak. Tapi apa-apa. Kita ambil ini inti dari tujuan perjuangan dari PTS itu sendiri, bahwa sebenarnya ingin mengembalikan ajaran semua umat manusia ini ya, untuk kembali kepada ajaran Allah ya, ajaran Tuhan ini, dan bisa menerapkan sistem-sistem ajaran Tuhan yang sesungguhnya untuk berlaku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul. Jadi ada titipan pesan dari teman juga. Ya. Saya sampaikan. Boleh silakan. Jadi dalam kami selaku komunitas penegak tatanan seimbang ini, dalam rangka mengemban tugas dan perintah dari Sang Maha Pencipta untuk mengingatkan segenap komponen bangsa ini. Itu pesan dari teman-teman, dan kami tidak akan berhenti untuk selalu menyampaikan peringatan hingga gaungnya menggema ke sepenjuru Nusantara ini. Nah, dan jangan lupa tugas selanjutnya adalah menyongsong perwujudan berita bahagia, yaitu tegaknya tatanan seimbang di bumi pertiwi tercinta ini. Terima kasih. Itu salah satu harapan kami kepada sahabat semua di seluruh Nusantara. Dukung channel kami yaitu Penegak Tatanan Seimbang. Nah, walaupun kita lewat peta. Ya, nggak apa-apa, kita harus saling mendukung ya. Cocok. Terima kasih atas undangannya, Mas Sain ini. Ya, jadi begitulah sobat peta dimanapun kalian berada, apa yang disampaikan dengan dari Pak Dandung ini adalah sebenarnya cita-cita dari beliau ini, melihat situasi kondisi ya, dimana pada waktu itu memang terutama pada bangsa ini terjadi banyak kekacauan, terus rakyatnya tidak makmur dan krisis politik dan lain sebagainya, karena memang itu disebabkan perpecahan dari ajaran Allah, ajaran Tuhan itu yang memang digolong-golongkan. Makanya dari tujuan dari PTS ini adalah mengembalikan bahwa sebenarnya ajaran Allah itu hanya satu, dan mari kita kembali kepada ajaran Allah tersebut, ajaran Tuhan, untuk apa? Untuk bisa memperbaiki kehidupan manusia ya, dimanapun berada, nggak hanya di Indonesia ya Pak Dandung ya. Itu ya, mudah-mudahan ini menjadi wawasan, dan tentunya tadi sudah diklarifikasi bahwa PTS ini tidak bertentangan dengan Pancasila, bahkan dia ingin menegakkan Pancasila dengan sebenar-benarnya. Nah, niat baik dari PTS ini saya kira itu adalah suatu perjuangan dari anak bangsa ya, terlepas dari itu nanti banyak setuju dan tidak, pro dan kontra, itu hal yang lumrah lah di bangsa ini lah, namanya juga demokrasi ya, kita menyampaikan pandangan pikiran kita. Nah, tapi nanti silahkan kalau bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut, nanti bisa kunjungi channel, bahkan bisa menghubungi beliau ini. Dan apabila memang tidak bermanfaat atau dianggap kurang penting, ya nggak usah ditonton gitu aja. Jadi simpel. Jadi simpel aja. Nah, jadi sobat pita semuanya, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita, nggak perlu panjang lebar. Ini hanya sebagai membuka wawasan kita mengenai apa itu PTS, karena di grup-grup tertentu itu memang PTS ini sering nge-share YouTube itu, link-link YouTube itu ya, thumbnail ya itu
banyak yang bertanya sebenarnya itu apa Kak? Kita sajikan ya di sini itu perbincangan yang sebenarnya simpel, yang sederhana, yang memang bisa merangkum semuanya. Kalau untuk yang lebih detail nanti durasi kita sampai 2 hari ya. Panjang ya. Betul. Iya. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa kunjungi Iya. ke akun Penegak Tatanan Seimbang. Oh, ya. Ya. Sekian dulu ya Sobat Peta dimanapun kalian berada ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima